tahun berjalan kita coba belajar ekspor bougainville. Udah 14 kali kita ekspor bougainville keluar Indonesia. Itu tujuan Amerika 2 kali kalau nggak salah. Jepang pernah sekali, Saudi Arabia, Dubai, Uni Emirat Arab, dan Bahrain kalau untuk yang zona Arab ya, zona Arab. Eropa itu pernah ke Irland dan Spanyol. Seperti saya, lulusannya bukan lulusan pertanian, lulusan kampus lain. Nggak ada kepikiran sedikit pun untuk regulasi, nggak ada informasi apapun. Jadi memang otodidak. Ke tulisan-tulisan luar untuk tahu gimana caranya ekspor tanaman keluar gitu. Jadi banyak belajar lagi. Banyak belajar sekali, banyak gagalan juga. Orang mungkin hanya ngelihat wah ekspor, wah ruginya juga banyak kali. Kalau kita itu untuk ID bougainville paling murah itu harga mulai 45.000. Yang paling mahal itu untuk varietas terbaru 1,8 juta per pohon. Ya kurang lebih kayak gini. Dan yang 1,8 juta atau 1,5 juta juga kayak gini juga. Bukan masalah size, tapi masalah jenis terbaru atau bukan gitu. Perkenalkan, nama saya Burdadi, tapi biasanya sering dipanggil Dadi, petani bougainville. Kalau lokasi kebun kita itu di Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalbar ya, Kalimantan Barat. Gini ya, kalau usaha bougainville itu ada beberapa fase kalau dalam hidup ya, dalam hidup saya itu. Yang pertama itu pernah jualan, itu masih di wilayah Kijing, itu fase-fase SMA lah. Fase-fase SMA pernah jualan di Kijing karena orang tua juga awalnya usaha bougainville ya. Fase kedua itu waktu kuliah di Pontianak. Jadi kebetulan saya itu mahasiswa reguler B atau mahasiswa mandiri, jadi kuliahnya itu sore sampai malam kan. Jadi paginya itu saya manfaatkan untuk jualan bougainville di Pasar Pelamboyan waktu itu. Biasanya itu dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi lah gitu. Dan fase terakhir sampai berhenti bekerja di bidang yang lain, itu mulai lagi bisnis bougainville waktu pandemi COVID. Jadi di zaman COVID karena udah kehabisan modal, udah kehabisan ya sumber daya sudah banyak ludes, jadi ya nyoba usaha bougainville. Tapi nggak langsung usaha itu. Saya awalnya itu memang karena penulis, jadi nulis dulu, jadi ngeblog dulu, buat fanpage dulu, jadi hanya nge-share bougainville gitu, tulisan seputar bougainville kayak gitu. Kalau waktu SMA tadi itu memang sekadar bantu orang tua lah gitu, tapi ikut aktif juga pembibitan, stek, okulasi gitu, cangkok. Langsung belajar juga. Betul. Yang jelas pekerjaan menyenangkan karena nggak harus keluar, bisa kita kontrol dari rumah gitu. Yang kedua, bougainville ini secara varietas di Indonesia, Kalimantan Barat itu salah satu tempat atau varietas bougainville terbanyak di Indonesia, selain mungkin Riau, Medan gitu. Karena faktor kedekatan kita dengan Malaysia, karena pusat bougainville atau varietas terbanyak bougainville di Asia Tenggara itu di Malaysia, begitu. Jadi itu yang di peluang gitu kan kita untuk mulai berbisnis bougainville. Kalau di sini ada berapa banyak ya, varietas atau jenisnya? Kalau kita di ID bougainville kurang lebih 200-an ID bougainville atau varietas bougainville. Cuma beberapa udah kita eliminasi karena terlalu jadul gitu untuk jenis-jenis oren lokal, merah lokal itu nggak kita masukin ke katalog kita gitu. Paling bahan batang dasarnya itu untuk kita jadikan sambungan gitu. Dari sekian 200 itu yang lumayan banyak peminat itu jenis-jenis apa? Kurang lebih 4 tahun berjalan bisnis bougainville, yang paling banyak dicari dan itu nggak putus-putus itu jenis Hawaii atau Aussie, atau kalau di luar Indonesia biasanya disebut double atau dania.
Nah itu kalau karakternya itu tumpuk ya. Kayak gini nih karakternya bunganya nih. Nah kayak ini. Nah ini namanya Hawaii atau Aussie. Ini jenisnya ini banyak banget, kurang lebih ada kayaknya 12-an daun hijau ataupun daun yang variegata. Jadi warnanya itu ada merah Fanta, merah cabe, kuning, orange, cherry blossom itu putih, pink, ada putih polos, Dahlia white, pink juga ada. Banyak banget, warnanya banyak, tapi karakternya sama, jenisnya sama. Itu enggak putus-putus tuh. Peminatnya kalau di awal fase merintis usaha bougainville itu sekitaran Indonesia doang. Paling banyak sih kalau ID Bougainville itu melayani pengiriman ke Indonesia Timur seperti Maluku, Palu, wilayah-wilayah Sulawesi. Yang banyak juga itu Bali sama NTB, lebih tepatnya di Kupang. Kupang juga banyak peminat dari Kupang. Kalau untuk sekarang mungkin udah hanya Indonesia kali ya? Nah kalau sekarang 4 tahun berjalan kita coba belajar ekspor bougainville, udah 14 kali kita ekspor bougainville keluar Indonesia. Itu tujuan Amerika 2 kali kalau nggak salah, Jepang pernah sekali, Saudi Arabia, Dubai, Uni Emirat Arab, dan Bahrain kalau untuk yang zona Arab ya, zona Arab. Eropa itu pernah ke Irland dan Spanyol. Jepang sekali kayaknya, di Jepang juga sekali. Kalau itu Kazakhstan sih yang paling sering. Pertama kali Kazakhstan. Pelanggan itu buyer menghubungi kami di Instagram ID Bougainville dan menanyakan prosedural untuk pengiriman ke Kazakhstan. Dan ke Kazakhstan itu salah satu negara yang lumayan mudah untuk ekspor tanaman karena secara perizinan nggak terlalu ribet. Untuk jenisnya waktu itu pertama kali pesanan itu 26 jenis. Saya hampir lupa apa-apa jenisnya. Yang jelas 26 pohon pertama yang kita berangkatkan ke luar negeri. Dari itu maksudnya tuh sampai sukses berlanjut sampai sekarang ada keluar. Iya betul. Dan satu pembeli itu belanjanya 4 kali. 4 kali berulang. Artinya saya mencoba minta review dari pelanggan dari luar. Walaupun bougainville banyak di Asia Tenggara ya, dapat ditemui di banyak Asia Tenggara, cuma karakter bougainville dari Indonesia itu lebih kokoh dan lebih awet batangnya. Dan itu katanya juga untuk di daerah tertentu aja. Kalau misalkan Medan masih oke, di sini di Kalbar juga masih oke untuk stok batang. Bougainville ini kalau di daerah pegunungan batangnya nggak terlalu kuat daripada daerah pesisir, kayak kita kan pesisir kan. Nggak pernah kepikiran untuk ekspor, tapi seperti hukum ekonomi supply and demand, ada permintaan kita usaha fasilitasi untuk mengirim gitu, dan nggak mudah juga untuk ekspor karena beda negara, beda regulasi, beda dokumen yang harus kita siapkan. Dan seperti saya lulusannya bukan lulusan pertanian, lulusan kampus lain, nggak ada kepikiran sedikit pun untuk regulasi, nggak ada informasi apapun. Jadi memang otodidak ke tulisan-tulisan luar untuk tahu gimana caranya ekspor tanaman keluar gitu. Jadi banyak belajar lagi. Banyak belajar sekali, banyak gagalan juga. Orang mungkin hanya ngelihat wah ekspor, wah ruginya juga banyak kali. Untuk penghasilan kalau ekspor itu kan kita nggak banyak ya. Untuk setahun itu kita hanya bisa ekspor di bulan April sampai September. Ini bulan ini terakhir untuk ekspor karena setelah itu masuk musim salju, Peter. Masuk musim salju, jadi nggak bisa lagi ekspor untuk ke wilayah 4 musim ya, nggak bisa. Dan kalau perbandingan nilainya itu sih kita masih mengandalkan penjualan dalam negeri. Tetap masih dalam negeri, walaupun harganya jauh lebih murah. Kalau bicara harga, kisaran berapa sih ya? Mulai harga jualan dari yang mungkin bibit atau? Kalau kita itu untuk ID Bougainville paling murah itu harga mulai 45.000. Yang paling mahal itu untuk varietas terbaru 1,8 juta per pohon. 45.000 yang kayak gini? Ya kurang lebih kayak gini. Dan yang 1,1
1.800.000 atau 1.500.000 juga kayak gini juga. Bukan masalah size, tapi masalah jenis terbaru atau bukan gitu. Kalau untuk bicara luar harganya sama juga kan? Beda. Kalau untuk luar karena kita harus menghadapi pajak, menghadapi pajak dan ngurus dokumen juga waktu ya, karena saya nggak bisa tidur malam karena harus menghadapi orang yang hidup di dunia yang berbeda. Balas chatnya harus malam kan, jadi harganya itu range-nya itu bisa 4-5 kali lebih tinggi untuk ekspor. Kalau untuk kembali ke jurusan, karena saya itu lulusnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya. Kalau untuk mengajar kemungkinan enggak. Tapi kalau untuk kembali ke pekerjaan sebelumnya, penerbitan buku atau toko buku kemungkinan iya, atau perpustakaan iya. Karena itu sisi hidup saya yang lain. Karena itu hobi juga gitu, sama kayak bougainville. Tanaman juga hobi gitu, tapi buku juga hobi untuk saya. Tahun lalu teman saya dari Belanda, kawan yang kenal dari Belanda datang ke sini untuk studi ya kurang lebih satu mingguan ke sini. Kawan-kawan dari Jawa juga sering datang ke kebun kita untuk belajar atau untuk riset gitu. Terbuka untuk siapapun. Kita siapkan tempat nginap gitu, udah disiapkan emang. Jadi kalau kawan-kawan mau belajar silahkan datang, kabari aja. Kalau secara hasil usaha bougainville, alhamdulillah kita udah buat expand ke tanaman yang lain. Kita coba tanam kopi juga untuk daerah ini, karena orang-orang tanam sawit ya nggak apa-apa, kita tanam kopi. Sawit baik, mungkin kopi lebih baik. Lebih baik kan. Kita kan di Kalimantan Barat ini konsumtif sekali ya sama kopi ya. Di mana-mana warung kopi, tapi kayak pohonnya nggak ada gitu. Ya saya cobalah untuk usaha expand ke bougainville, ke kopi, tapi bukan saya yang kontrol gitu, tapi orang tua yang kontrol gitu. Kalau untuk bougainville saya sendiri yang kontrol. Buat teman-teman yang mau tahu ID bougainville atau mau belanja ke kita, bisa kunjungi seluruh media sosial kita, ada di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, juga ada web, sekarang udah jadi blog lagi. Itu di nama akun kita, seluruh platform kita namanya sama ya, ID bougainville. ID bougainville. Buat kawan-kawan yang entah itu sekadar hobi atau suka terhadap sesuatu apapun itu. Hobi bisnis itu sesuatu ide atau bisnis yang susah untuk mati ya. Selalu ada potensi. Bisnis apapun itu kalau dia berasal dari hobi, selalu ada pembeli untuk datang ke kita gitu. Jadi kalau untuk wirausaha ya jangan putus asa lah kalau untuk wirausaha, karena gimana pun cari kerja sekarang susah. Kalau bisa usaha sendiri lebih baik gitu, tapi kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Oke, terima kasih kawan-kawan yang udah menyaksikan. Terima kasih juga udah menyaksikan sampai akhir konten ini. Semoga ada manfaatnya. Yang nggak manfaat jangan diambil. Yang manfaatnya aja yang diambil. Sekian untuk perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe MPW Kreatif. Dan jangan lupa subscribe juga ID Bougainville di YouTube. Bye-bye.